Di saat lini kit Gunpla skala 1:100 Bandai yang semakin kesini semakin sedikit rilis kit baru, pabrikan-pabrikan model kit dari Tiongkok semakin gencar mengeluarkan produk-produknya, baik yang tiruan langsung dari kit Bandai atau biasa kita sebut bootleg, maupun kit dengan desain original mereka sendiri, semisalnya kit-kit dari Motonuklir, SNAA, dan beberapa pabrikan lainnya. Dan salah satu model kit dari Tiongkok yang cukup menarik perhatian pas perilisannya adalah si hantu merah dari pabrikan Ninjang, yaitu Red Ghost Kiyomori atau Akai Oniwaka Kiyomori. Apakah kualitas kit ini memang segahar tampilannya? Mari kita simak reviewnya. Model kit Red Ghost Kiyomori atau Akai Oniwaka Kiyomori dari Mingjang ini secara tampilan terlihat sangar banget ya. Desainnya merupakan perpaduan dari armor samurai dan juga Oni yang merupakan salah satu tipe siluman atau Yukai yang sangat terkenal di Jepang. Sedikit berbeda dari kit Motonuklir yang ku review pada video-video sebelumnya, yang kitnya itu cenderung ramping. Tampilan dari Red Ghost Kiyomori ini lebih bulky ya untuk bentuk fisiknya, seperti kebanyakan model kit Cina juga. Inner frame dari kit ini nggak kita rakit sendiri, melainkan sudah dirakit dari pabrikan. Tapi buat bahan inner frame-nya, Red Ghost Kiyomori ini nggak pakai bahan metal, melainkan plastik berjenis foam yang terasa cukup padat dan kokoh. Sedangkan untuk armornya, kit ini memiliki beberapa part print painted. Untuk part yang berwarna gold dan juga clear part, kit ini bisa menyala jika terkena sinar ultraviolet atau UV reaktif. Sedangkan untuk snapfitnya, kit ini keras pakai banget, dan karena partnya itu cukup tajam, ngebuat pengalaman rakitnya itu menjadi kurang menyenangkan. Tapi dengan hasil yang jadi yang keren, harga sekitar 700 ribuan itu menurutku kit ini masih oke buat dikoleksi. Aksesoris pertama yang kita dapat di sini ada pedang katana. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya di sini ada katana panjang atau tachi. Untuk tampilannya seperti ini. Dan ini perbandingannya dengan katana yang tadi. Terus kita juga dapat tombak untuk detailnya seperti ini. Di sini juga ada clear part ya. Terus kita juga dapat pistol. Untuk tampilannya polos seperti ini. Lalu kita juga dapat tameng di kedua tangannya. Kita juga dapat armor bahu yang menurutku ini cukup gede ya. Bagian itu bisa digerakin seperti ini. Terus bagian ini bisa kita buka. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita juga dapat kunai dan sabit seperti ini. Dapat juga efek sabit yang besar. Dan tidak lupa kita tuh dapat efek rambutnya. Seperti biasanya, kita dapat sepasang tangan terbuka. Lalu sepasang tangan mengepal. Lalu sepasang tangan memegang senjata. Juga sepasang tangan untuk memegang pistolnya.
Lalu kita juga dapat dua muka cadangan. Lalu kita juga dapat penutup punggung, misal kalau kita nggak mau pasang backpacknya. Dan kalau kita beli waktu perilisan pertama, kita bakal dapet stand base seperti ini. Dan terus kita dapat efek-efek yang menurut aku itu cukup bagus ya. Stand base-nya ini juga dilengkapi dua kepala oni. Ini kalau kita lihat detailnya itu cukup keren. Kelihatan di sini juga ada clear path. Dan untuk efek AV-nya ini, kalau misalnya kita kena sinar ultraviolet, itu bakalan menyala dan lebih keren tampilannya. Dimulai bagian kepalanya ini itu bisa digerakin seperti ini, turun naik, terus juga bisa miring kiri kanan. Bagian lehernya juga bisa digerakin seperti ini. Terus bagian ini tuh bisa dibuka. Seperti ini. Ini kalau kita lihat detailnya. Lanjut ke bagian perutnya. Ini bisa juga kita buka seperti ini. Untuk artikulasi bagian pinggangnya ini bisa diputar. Juga bisa digerak kiri kanan, juga bisa ke depan, bisa ke belakang seperti ini. Bagian armor bahunya ini juga bisa digerakin secara terpisah ya. Tangannya itu juga bisa diputar. Tangannya bisa diangkat sejauh ini. Dan bagian lengannya ini juga bisa digerakin, diputar. Tangannya bisa ditekuk. Bagian yang ini tuh juga bisa diputar. Bagian yang ini. Terus untuk pergelangan tangannya itu bisa digerakin. Lanjut bagian armor depannya, ini bisa ke depan seperti ini. Armor sampingnya ini bisa dibuka, ditarik seperti ini. Untuk bagian armor belakangnya juga bisa kita buka seperti ini. Juga bisa kita buat seperti ini. Dan untuk bagian ini juga bisa dibuka, digerakin. Kakinya bisa maju ke depan sejauh ini. Ini kalau kita lihat dari samping. Juga bisa ke belakang. Tapi ini kehalang bagian skirt belakangnya ya. Terus juga bisa diputar. Kakinya bisa ke samping sejauh ini. Kakinya bisa ditekuk, tapi memang cukup seret. Kelihatan armornya bergeser bagian ini.
Untuk bagian pergelangan kakinya, armor bagian ini tuh bisa digerakin. Bagian ini juga sama, bisa digerakin juga. Kakinya bisa diputar seperti ini. Di bagian belakangnya juga bisa digerakin secara terpisah, bisa turun naik, bisa ditekuk, bisa diputar, bisa digerakin seperti ini. Beberapa part kit ini bisa diekstensi buat ngasih lihat detail di bawah armornya yang mirip opening heads pada beberapa kit PG atau MG Perka. Walau nggak terlalu banyak part armor yang bisa dibuka, tapi ini cukup menambah detail dari kitnya. Beberapa bagian yang dibuka juga mengekspos clear part di dalamnya yang bisa menyala kalau terkena sinar UV, yang membuat kit ini jadi lebih mencolok lagi ketika di display ya. Kit ini juga ngasih 3 opsi wajah yang bisa kita pilih. Tapi walaupun dikasih opsi seperti ini, gonta-ganti part wajah kit ini cukup merepotkan karena seluruh kepalanya itu harus dibongkar, jadinya kurang praktis dan juga beresiko konektornya itu patah pas proses penggantiannya. Saranku cukup pilih saja salah satu yang paling kalian suka, sedangkan dua lainnya itu cukup disimpan sebagai aksesoris. Kit ini juga menyertakan bonus buat orang-orang yang beli rilisan pertama berupa stand base yang dilengkapi kepala Oni dan juga efek sabit besar buat mengganti ujung tombaknya. Menurutku bonus ini cukup sayang buat dilewatin, terutama base-nya yang berbentuk diorama base ini, karena base-nya itu cukup menarik perhatian kalau kita pajang sama model kit lainnya. Layaknya Mochin pada umumnya, penampilan adalah nilai plus utama dari Red Ghost Kiyomori ini. Dengan desain bulky namun tetap terlihat dinamis, ngebuat kit ini bakal sangat menarik di lemari pajangan. Apalagi bila dipajang dengan standnya yang semi diorama ini, ngebuat kit ini semakin terlihat menarik. Sedangkan minus kit ini ada pada snapitnya, yaitu keras banget. Selain snapitnya, beberapa bagian kit ini sudah print painted. Itu jadi nukmatnya itu kelihatan jelas, yang mengurangi estetiknya kit ini. Untuk ukurannya, kit ini tingginya itu sekitar 25 cm kalau kita ukur sampai kepalanya. Dan untuk lebarnya itu sekitar 20 cm kalau kita ukur sampai bahunya. Sedangkan kalau sampai base-nya lebarnya itu sekitar 27 cm. Dan ini kalau kita bandingin sama Baiki dari kit motonuklir. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, kalau garis desain kedua kit ini cukup beda ya, dimana Baiki itu desainnya lebih ke ksatria dari Cina, sedangkan Kiyomori itu aura Jepangnya itu kental banget dari tampilannya. Baiki juga pewarnaannya itu lebih cerah dan juga lebih heboh dengan efek sayapnya. Selanjutnya, ini kalau kita bandingin sama kit dari Iron Toys, yaitu Star Destroyer, yang ngebuat desainnya itu masih mirip sama kit dari Bandai karena menggunakan base design Amazing Exia. Garis desainnya itu cukup beda, juga dimana Star Destroyer itu lebih robotik kalau dibandingin Kiyomori yang lebih humanoid. Potongan desain Star Destroyer ini terlihat lebih geometris dan tegas, sedangkan untuk Kiyomori itu cenderung lebih nge-curve di beberapa sisinya. Dan terakhir, ini aku bandingin sama model kit Gunpla karena warnanya tuh mirip. Di sini aku pakai MG Sazabi dan secara ukuran ternyata Kiyomori ini masih kalah bongsor ya. Ya walaupun kalau secara lebar kitnya itu sudah hampir sama, tapi MG Sazabi ini lebih terlihat bulky kalau dibandingin langsung.
Tapi kalau dibandingin Gunpla MG standar kayak MG Barbatos, perbandingan itu terlihat cukup jauh. MG Barbatos itu terlihat cukup kecil dan ramping dibandingkan Kiyomori, padahal MG Barbatos ini bukan termasuk MG yang kecil ya. Dan berikut pose-pose serta kesimpulannya. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Just like the sunrise, we gonna let it rain. Oke, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang ingin ditanyakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.